Tapi kira-kira kalau pengalaman saat belajar di luar negeri sendiri sebenarnya Warung Ode. Secara garis besar sih sangat berbeda. Jadi yang pertama yang pertama itu masalah pembiasaannya. Kalau menurut saya pembiasaan. Saya dulu awalnya juga tidak biasa. Jadi di sana itu kita pakai sistem blended learning. Blended learning kita datang ke kelas, semua tugas dikumpulkan online, semua materi sudah ada di online. Jadi gini, anggap saja satu semester ini saya mengambil mata kuliah tentang kebijakan pendidikan. Begitu saya buka menu mata kuliah kebijakan pendidikan, itu satu semester saya mau belajar apa, itu saya sudah tahu dari bukan awal. hanya kalau di sini kan silabus RPS, tapi benar-benar materi sudah ready semua. Udah ready semua, tapi biasanya tidak dibuka full. Biasanya dibuka yang modulnya aja, modulnya sama buku-bukunya, sumber bukunya. Jadi contohnya mata kuliah kebijakan pendidikan ada sekitar 30 buku atau 40 buku. Itu sudah dipublish di awal. Terus pertemuan satu kita akan membahas tentang materi A gitu ya. Itu sudah ada di website-nya itu semuanya udah lengkap. Kita harus baca modulnya udah ada, PPT, bahkan ada beberapa yang PPT-nya juga sudah ada, slide-nya sudah ada. Jadi ketika kita datang ke kelas itu kita sudah siap, kita harus tahu nanti mau belajar apa. Kalau bisa kita sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang kita nggak ngerti. Nah, jadi nanti pas waktu dosennya menyampaikan, tinggal checklist saja mana yang belum disampaikan, mana yang perlu ditanyakan gitu aja. Itu. Selanjutnya kita kalau seumpama ketinggalan, contohnya telat 5 menit, telat 10 menit gitu ya, jangan khawatir. Karena semua kelas itu terekam secara otomatis. Jadi kita bisa ketinggalan 10 menit gitu ya, ketinggalan 10 menit. Kita bisa membuka setelah pulang di rumah, kita bisa membuka kelas hari ini, rekaman kelas hari ini, 10 menit awal itu tadi ngapain aja gitu. Ada yang berupa video, ada yang berupa audio, tapi kebanyakan berupa video. Artinya kita tidak takut ketinggalan materi. Itu terlambat maupun ketika kita nggak hadir, kita bisa buka sendiri materi yang disampaikan saat di kelas. Iya. Tapi sangat beda. Jadi kalau seumpama kita datang ke kelas, kita kan bisa langsung interaksi sama dosennya, langsung menanyakan, atau bahkan kita kalau ada alat peraganya, kalau tentang teknologi gitu ya, tentang kebetulan saya belajar tentang teknologi pendidikan, ada virtual reality yang kita harus memakai kacamata khusus atau alat khusus. Itu kan harus dipegang, harus disetting, harus apain. Itu kalau ke kelas kan kita bisa, tapi kalau sama virtual kita tidak bisa. Itu sih kekurangannya. Nah, yang satu kebiasaan, 2 jangan lupa nge-record. Karena menurut saya recording itu penting. Sampai sekarang kalaupun saya ngelesi anak-anak gitu ya, saya itu tetap merecord semuanya, baik materi maupun audio penyampaian saya. Karena itu juga bisa menjadi bahan evaluasi kita. Contohnya, oh ternyata suaranya kurang kenceng, oh ternyata mereka kurang menarik. Pada waktu part-part ini ternyata mereka itu nggak tertarik atau terlalu susah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai evaluasi atau bisa ditulis sebagai jurnal kalau seumpama kita mau mempublikasikan ya. Kalau orangnya rajin bisa dibuat semacam etnografi. Karena saya juga sekarang lagi proses etnografi tentang online learning untuk fokusnya ke situ. Makanya saya juga harus merekam semuanya.
Berarti ketika online learning ini sudah bukan pada kita pemberian tugas lagi, tapi lebih kepada diskusi apa yang ingin ditanyakan, apa yang kurang jelas. Benar sekali, benar sekali. Jadi di sana tidak ada istilahnya dosen cuma membaca slide, tidak ada istilahnya, tidak ada Setelah istilahnya dibaca dosen ulang itu dan slide-nya itu ibarat. full tulisan semua. Iya, enggak ada. Jadi slide-nya bisa jadi cuman itu adalah pancingan untuk kita hanya lebih jauh atau mendiskusikan lebih jauh gitu. Dan kebanyakan mereka itu pakai studi kasus. Kenapa? Karena kan mereka kita kan kelas internasional, jadi nggak mungkin kita bicara tentang sistem pendidikan di Australia saja. Jadi kita biasanya studi kasusnya ngambil di negara-negara, mulai dari negara yang paling tidak terkenal sampai negara maju gitu ya. Kalau studi kasus Jadi itu biasanya review hasil jurnal atau masing-masing mahasiswa menyampaikan pengalamannya atau gimana ya? dua-duanya. Jadi tergantung kebutuhan saja. Kadang kita mengambil dari jurnal internasional terbaru yang baru diterbitkan mungkin beberapa hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu, itu langsung diupdate informasinya ke kelas. Ada juga yang kita disuruh menyampaikan fenomena yang lagi hits di negara kita. Jadi biar kita tahu berita-berita internasional langsung dari sumber warga negaranya ya, dan harus dipertanggungjawabkan, itu yang paling penting. Kalau di sini kita ngomong, contohnya gini, kebobrokan ujian nasional online gitu ya, kebobrokan ujian nasional online. Kita asal ngomong aja, ngasih opini saya, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita nggak punya kapasitas untuk ngomong di situ. Nah, ketika kita mau membicarakan sesuatu, kalau di sana itu kita biasanya membawa sumber atau meng-quote dari beberapa jurnal atau beberapa berita-berita online yang memang kualitasnya bagus. Jadi nggak Artinya sembarang ngomong. mahasiswa itu ketika diberikan dosen forum ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat harus ada sumbernya. Tidak bisa asal bunyi, asal katanya. Ya, benar. Ya, benar. Tidak ada yang namanya asal atau kata atau menurut saya gitu ya. Menurut saya, Gitu. Jadi tapi juga ada juga yang beberapa mata kuliah yang memang membutuhkan daya kritis yang sangat tinggi, sehingga tidak membutuhkan sumber juga ada, yang biasanya berbau tentang filosofi ya, gitu. Itu menurut saya bolehlah ya. Tapi kalau tentang update atau upgrading skill, biasanya kita bukan tidak boleh, kita dibatasi untuk menyampaikan opini yang tidak ada landasannya. ya ini sekedar perbandingan sedikit saja. Kalau diskusi di sana itu mendiskusikan hal yang benar-benar real, kemudian diskusikan lebih lanjut untuk meneropong masa depannya ini gimana. Tapi kalau di sini rata-rata pembelajarannya itu teori, buku-buku yang udah terbitan tahun 70-an, 80-an, kemudian dihubungkan dengan masa sekarang. Kita juga bisa contohnya ada satu mata kuliah yang sangat menarik. Kita disuruh memprediksi kurikulum pasca kolonisasi gitu ya. Pasca kolonisasi. Nah, itu kita kan harus belajar sejarah ya, atau kita harus browsing cari jurnal-jurnal yang tentang pasca kolonisasi itu perubahan kurikulumnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi akhirnya nggak asal ngomong kayaknya kalau gitu, ada kata kayaknya gitu kan ya. Jadi kita memprediksi sesuatu yang berdasarkan ilmiah, tapi dikemas secara asik. Kalau menurut saya kemasannya sangat menarik dan tidak membosankan lah. Itu yang paling penting, tidak membosankan. Ada lagi nih tips, kalau jadi dosen atau jadi guru, kalau sekarang ya jangan jaim-jaim.
Perbedaannya kalau di sini itu sangat formal sekali. Kalau dosen itu harus berpakaian rapi, harus berpakaian sangat bagus, apa ya istilahnya, penyampaiannya sangat kaku, semakin kaku, semakin strict itu semakin berkualitas gitu kan ya. Semakin Sakral. kelihatan sakral. Ya, semakin mistis auranya, kelihatan aja ketakutan itu semakin semacam kebanggaan tersendiri. Nah, sekarang kita harus berubah mindset itu sebagai pengajar. Saya juga mengkampanye atau kan itu ke guru-guru. Jangan jaim, jangan takut kelihatan kurang sempurna. Karena dari kurang sempurna kita belajar. Contohnya ya, dosen di sana pun sudah profesor, dia bisa dalam satu waktu itu dia memakai kostum Harry Potter. Bayangkan, memakai Ngajar kostum itu? Harry Potter. Saat Ya, mengajar? ngajar. Iya, saat mengajar. Jadi sangat all out. Akhirnya kita kan ini ya, semacam bangga karena atau bukan bangga istilahnya, ingin tahu apa yang mau disampaikan hari ini kok tiba-tiba pakai Harry Potter gitu. Tiba-tiba dia pakai kostum yang macam-macam atau membawa alat yang sangat bikin dia repot. Nah, kita di sini itu anti repot ya. Biasanya anti repot. Gimana yang paling cepat itu yang paling banyak alirannya anti repot. Guru gimana caranya cuman bawa buku satu, laptop gitu ya, menyalakan LCD, membaca materi gitu-gitu aja. Nah, di sana itu repot. Kalau semakin repot itu semakin enak kalau menurut saya. Kadang ada juga yang kita itu disuruh keluar kelas kan materi research kita itu harus keluar kampus gitu-gitu. Jadi kan istilahnya kita itu tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tertarik untuk melakukan itu, ya kan? Intinya kan tertarik dulu nih, tertarik. Kalau sudah tertarik dan menarik kemasannya, nggak rela lah kalau nggak masuk, apalagi ini waktunya kuliah dengan si dosen Harry Potter, nggak enak kalau nggak masuk. Meskipun sakit mending milih masuk. benar sekali. Jadi saya bahkan izin ke toilet aja, bukan izin ke toilet, saya mau meninggalkan kelas aja, cuman beberapa menit gitu ya. Saya sangat nunggu momen. Ya, saya sangat nunggu momen biasanya. Nunggu momen yang sekiranya kapan bisa ditinggal gitu ya. Gitu. Itu pokoknya jangan takut repot intinya gitu. Yang penting kita menikmati, kita fun bareng-bareng gitu. Gitu aja. Dan mereka juga sangat terbuka. Meskipun dosen tersebut itu ada masalah, memecahkan masalah nggak bisa, dia lebih baik membawa ini di kelas, ayo pecahkan bersama. Daripada kita sembunyikan, malu, nanti dibilang dosennya belon, nggak belajar, lebih pintar mahasiswanya. Benar sekali. Ada satu kesempatan nih, kita membawa teknologi terbaru. Kita dikasih simulasi semacam ada bus itu, Simulasi. tapi isinya itu apa? Simulasi bus. Ya, bus yang itu ketika kita masuk itu full virtual reality. Jadi itu full macam kita tinggal di Mars atau semacam kita tinggal di bulan gitu ya. Itu kan nggak mudah ya untuk ngesetting itu ya. Nah, dan itu sesuatu yang baru bagi kita semua lah satu kelas. Tapi itu nggak ada rasa gengsi, ini gimana cara nyalainnya, ini mana colokannya, itu nggak ada rasa gengsi seperti itu. Ya malah ibaratnya fun lah, itu tadi karena keterbukaan, tidak ada gengsi. Oh benar. Nah, contohnya lagi ada nih, itu yang kelihatan lah ya. Contohnya lagi, kita menganalisa kebijakan. Dunia kebijakan itu kan bahasanya bulat ya, bahasanya interpretatif. Jadi antara orang satu dengan orang lain itu bisa berbeda. Nah, ketika kita masuk ke ranah hukum seperti itu, ranah hukum perdata atau perdata biasanya, itu ketika interpretasinya kurang tepat, dia ngomong
ini interpretasinya saya kurang tepat karena saya kurang persiapan dan sebagainya. Ada yang ngasih interpretasi yang lebih tepat atau lebih memahami tentang ini gitu. Jadi Kayak gitu. Sampai um, berani mengatakan seperti ya, itu. ya dia bilang seperti itu. Keterbukaan seperti itu kan akhirnya kita juga kelas ini fleksibel loh, tapi kita tuntutannya besar gitu. Jadi nggak ada istilahnya guru itu satu-satunya sumber, itu nggak ada kata guru itu yang paling pintar, itu nggak ada. Kita sama-sama belajar gitu aja. Terlanjur sudah lama pembicaraan kita, sepertinya perlu diakhiri dahulu ini. Iya Mungkin iya iya ya, benar. Masa udah 2 jam ya? tapi ini kita udah 2 jam. lebih dari 1 jam. Kalau 2 jam bener ini. Dan nggak terasa karena memang obrolan perbandingan antara negara kita, bukan negaranya ya, tapi sistem pendidikan di negara kita yang banyak sekali harus perlu dikembangkan sehingga benar-benar bisa mengikuti arus pendidikan secara global. Tapi kalau yang bisa saya simpulkan dari obrolan kita dari awal sampai akhir tadi, sepertinya Indonesia pelajarnya memang butuh banget yang namanya wawasan yang terbuka lebar bagi pelajarnya maupun bagi dosen-dosennya atau guru-guru yang ada dimanapun, sehingga kalau kita di sini kan mindset yang dibangun seakan-akan kuliah kerja, sekolah kerja, tapi di sana kan enggak. Sepertinya kalau melihat cerita dari awal sampai akhir nanti sepertinya kerja ya kerja, tapi belajar ya benar-benar belajar serius pengembangan ilmu pengetahuan. Benar. Bahkan di sana ada yang umur 62 tahun, 63 tahun, ada yang menjelang 70 tahun, itu satu kelas sama saya. Benar-benar murni untuk kuliah ya, bukan untuk caleg. Ya, benar-benar murni, benar-benar murni untuk aktualisasi diri. Jadi istilahnya belajar itu sebuah kewajiban, bukan kewajiban ya, sebuah apa ya namanya itu? Istilahnya bagian dari hidup lah, gitu. Belajar itu bagian dari hidup gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan sebagai penutup, mungkin bisa dijawab secara cepat. Pilih saja salah satu, nggak boleh pilih dua-duanya. Sekedar kuis terakhir. Boleh saya tanya Hil? Yang pertama, dosen atau entrepreneur? Dosen. Alasannya? Alasannya kalau jadi dosen itu saya bisa nyambi sebagai entrepreneur. Kalau jadi entrepreneur terus saya nyambi dosen itu dalam Susah. hati nurani saya, dalam hati nurani saya itu masih ngajar itu masih sesuatu yang menarik dan apa ya istilahnya, menarik lah kalau menurut saya. Oke, saya sepakat. Swasta atau ASN? ASN. Alasannya? Alasannya karena yang pertama saya pengen jadi profesor itu. Kalau dengan ASN mungkin kontribusinya jadi lebih luas lah, karena kalau di swasta saja contohnya kayak seperti ini ya, kalau mau jadi edupreneur terus kita masuk ke dunia belakang layar terus untuk jadi profesornya lama. Kalau masuk ASN pokoknya jadi profesor bisa lah terkejar. Tapi di swasta lo juga bisa jadi profesor. Iya bisa, cuman profesor dalam konsep saya masih ke ranah formal. Jadi sejauh ini saya masih lebih cenderung ke dunia formal, meskipun saya sekarang masih terjunnya di dunia informal dan belakang layar, tapi saya mau mengarah ke sana sebenarnya, mengarah ke dunia formal, ke profesoran formal gitu. Kualitatif apa kuantitatif? Untuk saat ini saya kuantitatif. Alasannya karena kalau di kualitatif semua penelitian saya kemarin itu kualitatif. Ada yang mix juga. Yang terakhir mix. Tapi sekarang cenderung ke kuantitatif karena saya berhubungan dengan dua profesor yang kuantitatif. Sekarang lagi diskusi gitu. asik tentang kuantitatif. Australia atau Amerika? Australia. Ya, tetap. Oke, makasih udah
memberikan kesempatan menjadi narasumber pertama di podcast Warung Edu. Sama-sama. Saya juga mengembangkan channel saya biar lebih memberikan wawasan kepada mahasiswa. Kalau tadi Hilmi memberikan catatan-catatan untuk saya mengembangkan pendidikannya melalui beberapa hal, diantaranya konsultan dan lain-lain. Saya juga memberikan ibaratnya nuansa baru sih kepada mahasiswa. Artinya apa? Biar saya nggak terkesan juga seperti dosen yang hanya di kelas, saya juga harus ikut update menjadi YouTuber. Tapi saya juga teringat sih bahwasanya kalau jadi YouTuber sekarang itu nggak bakal sukses dan ketinggalan zaman, sehingga saya lebih memfokuskan kepada konten kreator lah kalau boleh disebut. Sehingga di antara YouTube saya channelnya fokusnya memang terkait hal pendidikan, hanya saja ada hal yang memang berupa hanya trik, cara bagaimana menulis tugas akhir, dan ini di antara jenis channel saya yaitu bagaimana pengalaman-pengalaman nanti banyak sih. Ini Hilmi yang pertama terkait pendidikan, baik pengalamannya maupun harinya agar ya kita benar-benar bisa merdeka belajar. Oke, sekian saja dari saya sampaikan terima kasih banyak-banyaknya. Warung Edu.